Isman University. Hari ini kita akan mulai HPS. Kita akan mendahului jasa manajemen masuk. Biasanya kita bahas pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas dari topik dulu dari minggu yang lalu ya, pergumulan yang lalu kita bahas cuma satu aja. Ini baru kita masuk ke bab 2, yaitu masuk ke proses produksi. Yuk simak bagaimana ini proses dari produksi pada buku ini dan bersama kita. Dan sebelum kita mulai, kenal saya Tiara dari Ketua Kegiatan dan rekan saya Aliana dari PSC. Oke, langsung saja Mbak Aliana kita bahas tentang proses produksi. Yaitu proses ini sebenarnya banyak hal ya, cuma untuk membahasnya dan secara garis besarnya membahas mengenai proses produksi seperti apa. Poin pertama di sini membahas mengenai strategi produksi. Nah, di dalam buku ini Tiara menjelaskan sebenarnya di sini tuh nanti kita akan mengenal banget apa namanya itu strategi. Banyak nanti akan dijelaskan juga. Dan yang pertama adalah strategi produksi menurut penjelasan ini itu menjelaskan jenis strategi produksi itu ditentukan oleh banyaknya varian produk dan tingkat output yang dihasilkan pada setiap waktu, yang mana setiap strategi ini mempengaruhi strategi penentuan tata letak dan juga akhirnya yang ditentukan oleh perusahaan atau BIS. Terus ada lagi pengertian selanjutnya mengenai strategi produksi itu semakin tinggi variasi itu disertai dengan semakin rendahnya jumlah barang yang diproduksi pada periode tertentu, dan semakin rendah variasi maka semakin banyak jumlah produksi yang bisa dihasilkan. Nah, secara garis besar seperti yang udah aku sebutin tadi bahwa strategi itu banyak banget metodenya. Salah satunya itu ada bahasa dari ini itu ada MTO, MTS, lalu berkembang dengan adanya ETO dan ya. Jadi awal mula strategi ini tuh cuma ada dua, MTO dan MTS, terus berkembang lagi jadi ada ETO dan ATO. Terus secara garis besarnya aja untuk proses ETO ini konsumen dan produsen melakukan negosiasi desain produk, harga jual, waktu pengiriman produk, terus produsen dan konsumen itu harus menjaga jangka yang panjang. Nah, bedanya dengan proses MTS, produsen itu menghasilkan barang jadi terdekat dengan konsumen. Jadi konsumen memiliki alternatif produk yang siap dikonsumsi. Tidak ada kesepakatan jenis produk dan harga. Ketika barang tidak tersedia, ya maka konsumen itu nggak dapat balik produk dari perusahaan. Jadi bedanya itu kalau secara jadi di MTO sama MTS ya. Kalau MTO itu berarti kita ada perjanjian dari MOU terlebih dahulu jangka panjang. Kita produksi sebenarnya. Beda dengan MTS, dimana ketika suatu produk itu tidak bisa menghasilkan harga kita, maka dia berhak untuk kembali atau membeli yang harganya. Kalau yang kalau kita kan sesama vendor kan butuh komunikasi dari kerjasama juga. Jadi yang paling menguntungkan ya yang MTO, karena MTS tidak mengikat gitu. Di sini aja pengertiannya tidak terus jika tidak ada sedia barang maka konsumen itu bisa beralih ke membeli produk bisa perusahaan lain. Kalau MTS oh ya, ketika barang itu ketika mencari barang ada yang kita sebagai apa namanya purchasing gitu ya. Kalau dari vendor A itu bahannya memang nggak ada, itu bisa beralih ke vendor yang dari B, C, D gitu ya. Berarti ya berarti ini terkait produksi ini berarti kan bukan hanya hardware gitu ya. Kalau kita ya kalau di kita sublisnya itu kali ya, untuk sublisnya itu mau nggak mau mereka harus menyediakan apa yang kita butuhkan, yang dari budgetnya itu jangka panjangnya seperti
beda-beda gitu loh di dalam strategi ini. Kayak misal yang itu ini digunakan untuk produk dengan konfigurasi unik sesuai keinginan konsumen. Mungkin ini kayak apa ya, kalau di perusahaan ya itu kayak beli ya, menakan konfigurasi unik dan sesuai keinginan konsumen. Jadi ada kan barang yang sudah displaynya ini ya, kalau orang ini bukannya ada bisa bervariasi terserah konsumen kita mau minta yang mana gitu kan. Terus kalau untuk MTO produk bervariasi mintanya tidak banyak. Berarti ini apa namanya display gitu ya. Dari displaynya kita ini berarti ya kita jualnya ini. Bukan kalau kita request bagaimana yang kita berarti kan nggak bisa gitu ya. Jadi namanya itu. Terus kemudian ada ATO untuk produk dengan variasi yang beragam, permintaan cukup tinggi. Dan ini kalau misalnya di workshop atau tipe dunia pertama permintaannya beragam dan juga tinggi. Itu salah satunya ya member pun juga kadang itu ada orang-orang yang ada problemnya ya mintanya juga. Terus yang terakhir APS produk standar dengan penjualan tinggi. Jadi yang kategori gitu ya ini kalau yang produknya goreng yang produknya biasa saja tapi misalnya konsumennya banyak sekali itu untuk penggunaan dari ITO, MTO, ATS. Nah mungkin kemudian ada tambahan pengambilan jadi dari keempat strategi itu tadi kalau penggunaannya masing-masing berbeda gitu kan ya. Bagaimana sesuai dengan keinginan pasti ada dan pasti juga harganya pun juga masih mengikuti gitu kan, karena memang barangnya didesain hanya untuk atau seperti yang diinginkan oleh customer sehingga tidak bakalan ya bisa jadi ditiru dengan anak senang, tapi kan ada kemungkinan kalau itu memang bisa makanya bagi kamu mungkin harga juga mengikuti. Yang kedua di MTO ini produk bervariasi dengan permintaannya tidak banyak. Nah, produk bervariasi itu ini tidak jauh beda dengan MTO ya, karena produknya bervariasi dan permintaannya tidak banyak sehingga produsen bisa memenuhi permintaan customer itu seperti apa yang diminta. Terus yang ketiga ATO produknya bervariasi dan beragam, permintaan cukup tinggi. Nah ini biasanya pada pasaran-pasaran itu kalau kita itu ada label gitu ya. Nah label itu nggak hanya ada satu orang aja, ada beberapa macam ukuran dan beberapa macam model tuh. Itu ada yang memang ada yang zigzag kayak gitu kan, warna-warna. Nah ada yang warna-warna juga, dan pasti juga harganya berbeda juga kan sesuai dengan yang kita. Nah yang terakhir yaitu MTS produk standar penjualan tinggi. Kalau untuk MTS ini kita hanya menggunakan nama ini itu masuk ke surface paper. Nah, paper kan ukurannya ya begitu-gitu ya, itu aja. Mungkin ada ukuran yang beda, tapi jangan sering digunakan. Paling dari 7 mm atau 6 mm. Mungkin yang berbeda mungkin ada yang kita ada logonya kayak gitu yang berbeda. Tapi kalau yang itu sih biasanya jarang karena kita belum masuk ke namanya perusahaan-perusahaan kayak gitu yang harus artinya juga oke kita lagi part 2 berikutnya selanjutnya saya ingin kalian dibahas mengenai strategi tadi, tapi masih ada kelompoknya dan film kemudiannya apa, kemudian strategi A, B, C, gitu teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegunaannya aja masih di awal banget jadi dengan awal strategi ini gitu. Nah dan dalam waktu ini masih juga ada sebab-sebabnya lain, cuman kita sekarang hanya bahas strategi produksinya. Oke teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.